Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat, kita berjumpa kembali ya. Salam sejahtera buat semuanya, saudara-saudari dimanapun engkau berada. Mari kita angkat satu pujian dan kita sembah Tuhan, dan kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini buat kita semuanya. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ya, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin, amin, amin. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Amin. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Amin, amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Ada amin, haleluya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh haleluya. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Oh haleluya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, doa mengubah segala sesuatu, karena kami dekat dengan Engkau, karena Kau dekat dengan kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami sungguh yakin dan percaya. Kuasa-Mu luar biasa Bapa, kasih-Mu luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Mari kita
Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan kami percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Ketika kami beriman yang berteguh dan percaya kepadamu, maka doa kami dapat mengubah semuanya menjadi yang terbaik. Terima kasih Bapa, berbicaralah Kau bagi kami, ajarilah kami terus Tuhan di dalam pengertian akan kebenaran firman-Mu. Ketika kami hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu menghidupi kami, maka roh dan jiwa kami menjadi kuat Tuhan, sehingga tubuh kami pun menjadi sehat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini tetap ada di dalam Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24, tetapi saya mau mengambil di dalam pokok-pokok poinnya ya. Saya memberi judul doa yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, kalau berdoa dan doa saudara itu dikenan di hati Tuhan, pasti Tuhan itu kabulkan. Kalau Nabi Elia dikabulkan karena doanya dikenan oleh Tuhan. Kenapa dikenan oleh Tuhan? Karena Elia taat dan setia. Ketika diutus oleh Tuhan, oleh Allah, dia melakukannya. Ketika saudara pun juga memiliki ketaatan, percayalah, doamu pasti Tuhan dengar. Karena kemenangan orang percaya terletak pada doanya. Amin. Saudara percaya kalau saudara dikenan oleh Tuhan, doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Sekalipun Allah itu jauh di sorga sana, dia jauh di sorga dari kita, itu kan jauh banget gitu ya. Kita itu bagaikan debu kalau di sini. Tuhan melihat kita di bawah itu. Tetapi pada saat yang bersamaan dia adalah Allah yang begitu dekat dengan orang-orang yang bermasalah. Jangan khawatir, saudara adalah anak-anak Tuhan. Ketika saudara ada dalam masalah, Bapak itu dekat dengan saudara. Haleluya. Dia dekat dengan saudara. Dekat dengan orang-orang yang berkekurangan. Ada amin. Dekat dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan. Saudara butuh apa? Tuhan dekat, tinggal minta aja. Amin. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita, mintalah maka kepadamu akan diberi. Berarti kalau kita bertanya seberapakah jauh Tuhan dari manusia, jawab saya adalah Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Artinya waktu kita berdoa, dia ada di sana untuk menyertai dan membela kita. Tuhan hanya sejauh doa. Ketika Tuhan itu hanya sejauh doa, apa yang saudara minta Tuhan berikan. Seperti apa yang tertulis ya di dalam 1 Raja-Raja 17 ini, di ayat yang ke-23. Lalu ia mengujurkan, si Elia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Mulai berseru, dia mulai berdoa, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22, perhatikan. Tuhan mendengar permintaan Elia itu. Berarti seruan doa Elia didengar oleh Tuhan. Kenapa? Nanti saya kasih tahu kenapa. Dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya sehingga anak itu hidup kembali. Kalau doanya tidak didengar, ya tidak kembali. Tetapi doa Elia didengar. Kenapa doa Elia didengar? Pertama, dia memiliki iman yang kuat. Dia seorang nabi Allah. Dia orang yang taat dan setia. Dia selalu bergaul dengan Allah. Tidak bergaul dengan roh lain loh ya. Dia bergaul dengan roh Allah. Kalau sekarang roh kudus, roh kebenaran, yaitu roh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Allah sendiri. Terus bergaul intim dan taat, setia, mengikuti apa yang roh Tuhan mau. Dan Elia melakukannya. Nah, imannya yang luar biasa. Itu doa yang disertai dengan iman. Berdoa tanpa beriman hanyalah sebuah kekosongan belaka. Saudara beriman, saudara berdoa juga harus beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Beriman tok tanpa perbuatan ya nggak bisa. Maka dari itu berdoa tanpa beriman hanyalah sebuah kekosongan belaka. Tetapi berdoa disertai iman akan mendatangkan kemuliaan Allah.
Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa apa saja yang kamu minta, jika kamu tidak bimbang tetapi percaya, maka itulah yang akan terjadi. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, menyembuhkan, dan memperbarui kehidupan itu. Ini ada di dalam Yakobus 5 ya, ayat 1. Apa yang ditulis di dalam firman itu ya dan amin. Mintalah. Dan dengan iman percaya nantikan. Jadi aku percaya aku meminta, sekarang aku dapat, ya enggak, nantikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan tepat sekali kok. Jangan khawatir, tepat sekali. Tepat sekali. Yang kedua, doa yang dinaikkan dengan ketulusan hati. Tuhan mau saudara menaikkan dengan ketulusan hati tanpa memikirkan imbal baliknya. Janganlah kita berdoa supaya untuk dikenal orang. Jangan berdoa supaya kita terbukti hebat. Jangan berdoa supaya kita kelihatan yang paling baik. Nah, itu jangan buang semua yang punya tujuan itu. Tujuan kita berdoa bukanlah demikian, tetapi supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Melayani dengan ketulusan hati. Waduh, ini sukar apa enggak ya? Buat saya tidak sukar. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, selain dengan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita dapat meluaskan pekerjaan Tuhan. Ada amin? Supaya kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi dunia ini. Firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu ada di dalam Yakobus 4 ayat 3 ya. Ada dalam Yakobus, Bapak Ibu bisa mencatat di dalam Yakobus 4 ayat 3. Berdoa dengan hati yang tulus pasti didengar oleh Tuhan. Tuhan meminta ketulusan hati. Doa yang disertai dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan mau. Ketika saudara berdoa, serahkan sepenuhnya. Berserah di sini bukan berarti lemah. Ya, perhatikan. Berserah bukan berarti lemah. Menyerah dan tidak berdaya, bahkan tidak berbuat sesuatu, bukan yang seperti itu. Tetapi dalam doa kita menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi atasku. Nah, dalam doa kita tetap melangkah dengan iman karena kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita ke jalan kepastiannya. Kita tahu apa saja yang Tuhan kehendaki pasti yang terbaik karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat saudara dan saya, tetapi Tuhan selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan dan kepastian. Ada amin, saudara percaya? Maka jangan jemu-jemu untuk berbuat baik dan berdoa, saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan selalu memberkati kita. Doa yang dinaikkan dengan semangat. Saudara harus berdoa dengan penuh semangat. Jangan bersembunyi di balik kata pasrah, sehingga ketika selesai berdoa kita menjadi lemes karena punya prinsip. Terserah Tuhan saja, wes apa yang mau terjadi terjadilah, aku gak ngerti apa-apa. Ini tidak benar sama sekali. Pasrah, terserah. Itu bukan pasrah, itu marah namanya. Terserah sudah, katanya pendeta aku disuruh pasrah, suruh berserah. Ya sudah, aku berserah seperti ini. Tidur aja kerjaannya. Ya bukan seperti itu. Berserah dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah kehendakmu yang jadi, Pak. Kadang berserah aja, masih gak duit, kudu bisa bayar kontrakan, berserah. Katanya ibu kan saya harus berserah. Ya seperti ini sudah, jalannya aja, lakonnya aja, mau mate boga. Itu namanya marah, bukan berserah. Ketika kita berserah, biarlah kehendakmu yang jadi. Saya menantikan Tuhan akan janjimu. Saya percaya janjimu ya dan amin. Engkau pasti mengenapi setiap janjimu. Nah itu yang katanya, yang dikatakan berserah dengan iman percaya, maka saudara akan mendapatkan mujizat yang besar. Justru kita berserah, maka kita menjadi orang-orang yang bersemangat dalam hidup ini.
Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Bukan yang lemah, bukan yang loyo, bukan yang putus asa, bukan yang marah-marah dengan pendeta, marah-marah dengan hamba-hamba Tuhan karena doanya belum dikabulkan. Haleluya. Mari yang marah-marah dengan hamba-hamba Tuhan karena doanya belum dikabulkan, ayo kita semangat, kita bertobat. Supaya apa? Supaya doa-doamu dapat dikabulkan. Atau doa sendiri. Ketika saudara berdoa sendiri, aku sudah berdoa begini-begini, nggak bisa. Mari bertobat ya. Kita bertobat, kita kembali dalam iman percaya dan berserah total kepada Tuhan. Biar bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi biarlah kita yang diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya ngapain? Membimbingku. Nah, biarlah tangan kasih Tuhan yang membimbing saudara dan saya. Ketika tangan kasih Bapa yang membimbing saudara dan saya, maka kita akan menemukan jalan keluar dan di sana ada mukjizat yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan-Mu, agar setiap doa-doa kami Bapa, Engkau memberikan jawaban, bukan menurut kehendak kami, melainkan kehendak Bapa lah yang jadi atas kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat kasih dan karunia yang agung dan mulia dari Engkau, kami terima saat ini dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.